6. Penyesalan manusia setelah mati di alam kubur. Penyesalan selalu datang terlambat. Setelah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalan yang bisa dilakukan dunia, kecuali anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ilmu bermanfaat dan amal jariah. Kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia selama masih berada di dunia ini ternyata merupakan anugerah terbesar yang jarang disyukuri. Karena itu, harus memanfaatkan selagi masih hidup dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya serta beramal baik sebagai bekal menuju keabadian agar tidak timbul penyesalan. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur salah satunya disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Munafikun ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu." Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang syaleh." Pertama, penyesalan orang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ketika diazab dalam neraka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Fathir ayat 37, mereka meminta agar dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal perbuatan yang berlainan dengan yang telah mereka kerjakan di masa lalu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui bahwa seandainya mereka dikembalikan ke dunia lagi, pastilah mereka akan kembali mengerjakan apa yang dilarang bagi mereka melakukannya. Sesungguhnya mereka benar-benar dusta dalam pengakuannya itu. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperkenankan permintaan mereka. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang salah berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan, apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Quran Surah Fathir ayat 37-2. Tidak mau mendengar kebaikan penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur berikutnya tidak mau mendengar nasihat kebaikan. Dalam surat Al-Mulk ayat 8-10, Allah berfirman, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?" Dan mereka berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." Pada ayat di atas dimaksudkan agar manusia lebih terbuka hatinya ketika ada seseorang yang menasehatinya dalam hal kebaikan. Terkadang sebagai manusia selalu menolak dalam hatinya ketika dinasehati seakan menganggap orang yang menasehati kita akan menjerumuskan ke dalam keburukan. 3. Mengingkari hari kiamat. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur selanjutnya yakni tidak mempercayai hari kiamat atau hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 52. Mereka berkata, "Aduh celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Rabb yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasul-Nya." Mereka berkata, "Aduh celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Rabb yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasul-Nya." 4. Tidak bersedekah. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur yakni tidak sempat bersedekah. Karena hal yang terus mengalir hingga di alam kubur yaitu amal jariah yang pernah dilakukan semasa hidup. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah. Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, syadakah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Kamu bersyadakah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini, punya ini, dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan." Hadis riwayat Bukhari, nomor 1419 Fathul Bari, Syahih. Dari hadits di atas mengajarkan bahwa muslim sudah semestinya selalu bersedekah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya baik di kala lapang maupun sempit.
5. Tidak mengerjakan sholat ketika sehat atau sakit. Penyesalan manusia setelah mati di alam kubur berikutnya tidak mengerjakan sholat yang telah diwajibkannya sebanyak 5 waktu sehari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." Bagi manusia yang menyia-nyiakan hidupnya apalagi masa mudanya maka pasti akan merasa merugi. 6. Memutus silaturahmi. Hal yang akan disesali manusia ketika sudah meninggal itu ketika orang tersebut tidak sempat memaafkan dan memutus tali silaturahmi kepada teman atau saudaranya. Hal tersebut akan merugikan manusia itu sendiri ketika sudah di alam kubur. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Aliyah, telah menceritakan kepada kami Uyainah ibnu Abdurrahman ibnu Jushan, dari ayahnya, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tiada suatu perbuatan dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia selain dari azab yang disediakan untuk pelakunya kelak di akhirat selain dari zina dan memutuskan hubungan kekeluargaan.